sekalian, Papa harap kalian dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Perhatikan percakapan berikut ini. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri dari kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik. Nah, jika teman kamu tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Nah, saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Contohnya, Jonas, ayo kita bermain basket di lapangan. Maaf Made, aku tidak dapat bermain basket dulu karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Nah, apakah penolakan Jonas termasuk penolakan yang sopan? Ya, benar. Penolakan yang sopan ditandai dengan kata maaf. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini, anak-anak? Benar sekali. Ini merupakan gambar burung Garuda Pancasila. Nah, perhatikan perisainya. Di sana terdapat simbol-simbol Pancasila. Kalian bisa membantu Bapak untuk menyebutkannya. Yang pertama, bintang. Yang kedua, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, apa anak-anak? Padi dan kapas. Kali ini kita akan belajar pengamalan sila-sila Pancasila. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan orang berikut ini? Apa anak-anak? Benar sekali. Orang tersebut sedang bersembahyang. Nah, jika dikaitkan dengan sila Pancasila, maka sembahyang termasuk ke dalam pengamalan sila keberapa anak-anak? Ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar orang yang sedang menolong. Jika dikaitkan dengan sila Pancasila, maka menolong orang termasuk dalam pengamalan sila keberapa anak-anak? Ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, gambar yang ketiga. Gambar apakah ini? Nah, ini merupakan gambar orang yang sedang bergotong royong. Nah, jika dikaitkan dengan pengamalan sila Pancasila, maka bergotong royong termasuk ke dalam pengamalan sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Gambar apakah ini? Ini merupakan gambar orang yang sedang bermusyawarah atau diskusi. Nah, jika dikaitkan dengan sila Pancasila, maka bermusyawarah atau berdiskusi termasuk dalam pengamalan sila keberapa anak? Ke-4, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ini merupakan gambar orang membagikan sembako. Jika dikaitkan dengan sila Pancasila, maka membagikan sembako termasuk dalam pengamalan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, lihatlah angka berikut ini. Angka 137 dan 173. Manakah bilangan yang lebih besar dan manakah bilangan yang lebih kecil? Nah, cara membandingkannya dapat ditulis menggunakan simbol. Perhatikan simbol-simbol berikut ini. Lebih kecil dari atau kurang dari dapat ditulis seperti ini. Lebih besar dari atau lebih dari dapat ditulis seperti ini. Nah, sama dengan atau sama besar dapat ditulis sama dengan. Perhatikan simbol-simbol yang sudah Bapak tayangkan. Perhatikan contoh berikut. 356 dan 365. Lihat angka ratusannya sama. Lihat angka puluhannya berbeda. 50 kurang dari 60. Nah, nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Jadi, perbandingan bilangan dapat ditulis 356 lebih kecil dari 365. Setelah anak-anak bisa membandingkan bilangan, kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Perhatikan contoh berikut ini. Urutkan bilangan 434, 461, dan 353. Mulai dari yang terbesar. Nah, urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Perhatikan contoh ini. Anak-anak bisa membuatkan tabel seperti gambar berikut ini. Nah, urutkan angka ratusan terlebih dahulu, yaitu 400-an, 400-an, dan 300-an. Nilai angka ratusan pada bilangan 434 dan 461 sama. Selanjutnya, anak-anak bandingkan angka puluhannya, yaitu 3 dan 6. Angka 6 lebih besar daripada 3, maka 461 lebih besar dari 434. Urutan bilangan mulai dari terbesar adalah 461, 434, dan 353. Urutan bilangan mulai dari terkecil adalah 353, 434, dan 461. Selanjutnya, kita akan belajar gerak keseharian di dalam tari. Nah, gerak sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Contohnya, gerakan menggunakan kepala, menengok ke kanan, dan menengok ke kiri. Contoh lainnya, contoh gerakan menggunakan tangan, contoh gerakan bermain layangan, contoh gerakan memetik bunga, dan contoh gerakan menyapu. Contoh gerakan menggunakan kaki, gerakan berjalan, gerakan berlari, dan gerakan melompat. Setelah itu, kamu dapat meniru gerakan alam dalam menari. Misalnya, gerakan tiupan angin,
air mengalir, dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Contohnya, gerakan meniru ombak pantai seperti ini. Sekian pemaparan materi dari Bapak. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Sebelum menutup pembelajaran, tugas yang Bapak berikan, buatlah pada buku tulis garis 3 berisikan nama, tanggal, dan TTD orang tua. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah anak-anak!